langkah seorang gadis memecahkan heningan malam itu. Hujan yang sedari tadi mengguyur tubuhnya seakan tidak dipedulikan. Gadis itu terus berlari, seolah setan dalam film horor pada umumnya tengah mengejar dia. Tapi manusia pasti punya batas. Gadis itu mulai kehabisan nafas. Dia berhenti sejenak di rintangan pohon untuk mengatur nafasnya yang memburu, dan kemudian tidak lama berselang, segerombolan orang muncul. Mereka segera mendapatkan gadis malang itu, lalu memukulinya, menendangnya, dan melecehkannya. Sebenarnya gadis itu hendak melawan, tapi apa lacur, dia merasa tidak sanggup lagi. Dengan mata yang terpejam, dipasrahkannya nyawa satu-satunya itu kepada Sang Halik. Hingga beberapa tahun kemudian, jam pertama di kelas 9 SMPN 1 Bima Sakti diawali oleh perkenalan seorang siswi baru. Pak Beno, guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu, mempersilahkan siswi barunya untuk memperkenalkan dirinya. "Selamat pagi semua," sapa siswi baru itu. "Pagi," balas semua anak yang ada di kelas. "Perkenalkan, nama saya Lena. Saya pindahan dari SMPN 2 Tunas Emas. Semoga kita dapat berteman baik ya," katanya sambil tersenyum ramah. "Baiklah Lena, kamu boleh duduk di bangkumu sekarang. Duduk di sebelah Novita ya." Pak Beno kemudian mempersilahkan Lena untuk duduk. Lena pun duduk di sebelah Novita yang sedang memegang buku kisah-kisah tengah malam karya Edgar Allan Poe, salah satu buku cerpen horor kesukaannya. Hingga Pak Beno mulai mengabsen mereka. Ketika Pak Beno mulai membuka absen, anak-anak di kelas mulai gelisah. Seperti ada sesuatu yang membuat mereka cemas. "Alvin," Pak Beno mulai memanggil nama muridnya satu persatu. "Hadir." "Anas." "Hadir Pak." Pak Beno terus memanggil, sampai akhirnya di urutan yang ke-13, entah kenapa seisi kelas langsung menegang. Mereka semua menunggu nama anak yang akan dipanggil oleh Pak Beno selanjutnya. "Lena." "Hadir Pak," balas Lena. Tapi tiba-tiba seisi kelas langsung menatap gadis itu dengan tatapan ngeri. Lena mengernyitkan dahinya karena bingung. Ida dan Samuel yang duduk di dekatnya langsung menggeser bangku dan meja mereka jauh-jauh dari Lena. Lena menatap teman-temannya dengan tatapan tidak mengerti. Kenapa sih dengan mereka? Batin Lena kebingungan. Saat jam istirahat, Lena hendak pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku cerpen horor di sana. Dan ketika sedang menuju ke sana, tiba-tiba kaki Lena keserempet sendiri dan membuat Lena terjatuh. Bukannya menolong, teman-teman Lena malah mengerumuninya dan menatapnya dengan pandangan ngeri. Lena pun buru-buru bangkit dan langsung pergi dari tempat itu. Selanjutnya, jam ketiga adalah jam olahraga.
dan materi olahraga mereka kali ini adalah voli. Entah sudah berapa kali tadi wajah Lena terkena lemparan bola. Bahkan saat bertanding, salah seorang teman Lena men-smash bola dan tepat mengenai wajah Lena, yang membuat hidung Lena mengeluarkan darah dan ia pingsan. Lena tersadar di ruang UKS. Ia melihat seorang perawat yang kebetulan berada di ruangan itu. "Mbak," panggilnya pelan. Perawat itu mendengar suara Lena dan langsung menoleh ke tempat sumber suara. Adik sudah sadar?" tanya perawat itu girang. Ia bangkit dari tempat duduknya dan membawakan Lena nampan berisi semangkuk bubur dan segelas air putih. "Makan dulu ya," kata perawat itu sambil meletakkan nampannya di meja sebelah tempat tidur Lena. "Ah, iya, terima kasih," balas Lena sambil berusaha tersenyum. "Adik tadi pingsan. Untung beberapa teman adik langsung cepat melaporkannya," cerita perawat itu. Lena teringat kejadian saat bermain voli tadi. Iya, dia memang pingsan. Tapi bukan karena terkena smash, melainkan karena ada sesuatu hal yang lain. Sesuatu yang bahkan mungkin teman-temannya tidak tahu. Saat jam pertama tadi, ketika pelajaran sudah dimulai, ia selalu merasa ada orang yang mengamatinya di belakang. Tapi ketika ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Dan jelas saja tidak ada, karena dia memang duduk di deretan yang paling terakhir. Lalu saat makan siang di kantin, ia memesan semangkuk bakso. Tetapi ketika ia mau makan, bakso itu berubah menjadi 4 bola mata. Bahkan minyak berubah menjadi cacing kalung yang besar-besar. Kemudian saat di ruang ganti, ketika ia membuka lokernya, ia menemukan mayat di dalam lokernya itu. Sontak ia pun berteriak histeris. Tapi karena tidak ada orang, jadi tidak ada yang mendengar teriakannya. Saat sedang lari pemanasan, ia tersandung sesuatu dan ketika dilihatnya ternyata ada sebuah tangan yang tadi memegang pergelangan kakinya. Dan masih banyak lagi keanehan-keanehan lainnya. Mungkin itulah yang membuatnya sedikit stres. Dan karena terlalu banyak berpikir, akhirnya ia kecapean sendiri dan jatuh pingsan karena ditambah smash bola voli yang cukup kuat. "Adik," panggil perawat itu lagi membuyarkan lamunan Lena. "Iya, ada apa Mbak?" Lena gelagapan. "Gak baik loh ngelamun siang-siang, nanti kesambet." Perawat itu menakut-nakuti Lena. Lena hanya merespon dengan tawa kecil. Tapi tidak lama tawanya itu menghilang. Wajahnya menjadi murung dan terlihat cemas. "Maaf Mbak, ada yang ingin saya tanyakan," kata Lena. "Kenapa rasanya saya hari ini sial terus ya? Bahkan terkadang saya melihat hal-hal aneh, mirip kisah dalam cerita horor itu loh." Sontak, wajah perawat itu seketika memucat dan tubuhnya sedikit gemetaran.
aneh seperti apa contohnya? Tanya perawat itu. Ia mulai ketakutan. Waktu istirahat, saya memesan bakso di kantin. Tapi ketika saya mau makan, bakso itu berubah menjadi 4 buah bola mata. Waktu saya hendak mengganti baju di ruang ganti, saya melihat mayat di loker saya. Dan terakhir ketika pemanasan, pergelangan kaki saya dipegang oleh tangan aneh sampai saya terjatuh. Pokoknya ngeri, Mbak. Persis cerita horor, kata Lena bergidik. Perawat itu terlihat semakin gelisah. Rasanya ia ingin keluar dari ruang UKS cepat-cepat. Tapi niat itu diurungkannya karena ia tidak tega melihat kondisi Lena yang menyedihkan. Apa sebaiknya aku ceritakan ya? Batin perawat itu. Namun, akhirnya ia putuskan untuk menceritakannya. Tragedi yang terjadi di SMPN 1 Bima Sakti 13 tahun yang lalu. Ade ingin tahu kenapa hari ini adik selalu sial, kata perawat itu. Lena menjawab dengan anggukan cepat. Cerita ini mirip sebuah cerita dalam film horor. 13 tahun lalu, terjadi tragedi yang cukup mengenaskan di SMPN 1 Bima Sakti ini. Saat itu ada seorang gadis yang sangat tidak beruntung. Ia selalu menjadi bahan tertawaan dan ejekan dari teman-temannya. Lalu saat ulang tahunnya yang ke-13, teman-temannya mengerjainya habis-habisan seharian penuh. Entah itu dilempari mercon, tepung, telur busuk, dikunci dalam kamar mandi, ditukar makan siangnya, ataupun dituduh melakukan suatu kejahatan. Namun, rupanya teman-teman gadis itu sudah kelewatan. Mereka memfitnah gadis itu mencuri uang kakak kelas mereka. Dan karena marah, kakak kelasnya itu pun menghajarnya habis-habisan. Tapi gadis itu berhasil melarikan diri. Sayangnya tidak berapa lama kemudian ia tertangkap lagi dan akhirnya ia meregang nyawa karena disiksa lebih parah. Karena tidak tahu harus berbuat apa, kakak kelas beserta teman-temannya memutuskan untuk mengubur jenazah gadis itu. Dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Perawat itu mengambil jeda sebentar lalu melanjutkan kembali. Sebelum mati, gadis itu bersumpah untuk membunuh setiap orang yang mendapatkan absen nomor 13. Kenapa begitu? Itu karena penyebab teman-temannya selalu mengejek dan mengerjainya adalah karena mereka percaya bahwa angka 13 membawa sial. Jadi mereka ingin membuktikan hal tersebut dengan cara mengucilkan, mengejek, dan menyiksa orang yang mendapat absen nomor 13 di kelas mereka. Dan si gadis itu kebetulan mendapat nomor absen yang ke-13. Namun, tiba-tiba kilat menyambar dan mengagetkan Lina juga perawat itu. Langit yang tadinya cerah telah berubah menjadi mendung. Dan tidak lama kemudian, hujan pun turun. Sialnya, lampu di ruang UKS tiba-tiba mati. Sontak membuat Lena dan perawat itu semakin ketakutan. Samar-samar, mereka mendengar suara rintihan seseorang. Tolong, tolong. Suara itu makin terdengar jelas. Dan tiba-tiba dari bawah ranjang Lena muncul sesosok makhluk. Perawat yang tadi duduk di sebelah Lena langsung menjauh dan menjerit ketakutan. Makhluk astral yang hanya muncul dalam cerita horor itu kini berlumur darah dan wajahnya tidak terlalu jelas karena rusak.
Kulit-kulitnya dipenuhi koreng dan luka-luka yang sudah membusuk, membuat bau tak sedap pun tercium dari makhluk itu. Tolong! Makhluk itu berbalik ke tempat Lena berbaring. Lena refleks bangkit. Ia kemudian berdiri di atas ranjangnya dan melempari makhluk itu dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Hentikan! Jangan bunuh aku! Aku belum ingin mati! Lena histeris. Ia loncat dari sisi lain ranjang dan berlari ke tempat si perawat. Makhluk itu tidak mengejar. Ia hanya memandang Lena dari tempatnya berdiri, dan perlahan-lahan setetes darah jatuh di atas lantai. Makhluk itu menangis darah. Tolong, tolong aku, kuburkanlah jasadku dengan layak. Dan setelah berkata seperti itu, makhluk itu raib. Lampu yang tadi mati pun hidup kembali. Tapi Lena dan perawat itu tentu saja masih gemetar ketakutan. Bau anjir dan amis darah masih membekas di ruangan itu. Bahkan tetesan darah makhluk tadi masih ada di lantai. Perawat itu akhirnya memberanikan diri untuk bergerak kembali. Ia mengambil pel untuk membersihkan lantai UKS yang kotor. Lena ikut memberanikan dirinya juga. Ia berniat untuk membantu si perawat. Tapi ketika hendak mengelap lantai yang berbercak darah tadi, ia melihat rangkaian tulisan yang berasal dari bercak darah itu. U, K, dan S. Lena mengejanya. Tiba-tiba terpampang jawaban di kepalanya. Mbak, saya tahu di mana jasad gadis itu, serunya gembira. Perawat itu bengong untuk sesaat, tapi kemudian ia terlihat gembira juga. Benarkah? Di mana? Tanyanya. Di UKS, jawab Lena. 13 tahun yang lalu di sekolah ini belum ada UKS kan? Perawat itu diam sebentar untuk berpikir, lalu beberapa saat kemudian ia menggeleng. Iya, belum ada. Mungkin memang dikubur di bawah ruang UKS kali ya. Tebak keduanya. Keesokan harinya, Lena dan perawat di UKS itu meminta tolong kepada kepala sekolah untuk mengirim tim penyidik. Dan siangnya, tim penyidik yang mereka panggil itu menggali di sekitar makhluk itu muncul. Hingga setelah lama menggali, mereka menemukan tulang belulang yang cukup besar yang diduga itu adalah tulang badan gadis yang tewas 13 tahun yang lalu. Bahkan mereka menemukan tengkorak kepalanya dan beberapa benda seperti jam tangan dan kalung milik gadis itu. Dan setelah jasadnya dikebumikan dengan layak, Lena melihat samar-samar bayangan yang melambaikan tangan kepadanya dan mengucapkan terima kasih. Lena tersenyum bahagia dan membalas melambaikan tangan juga. Hingga bayangan itu menghilang untuk selamanya.